Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Gimana progres persiapan belajar CPNS kalian? Semoga progresnya semakin meningkat ya dari hari ke hari. Oke, balik lagi dengan aku Nita di channel Belajar SKD CPNS. Kali ini kita akan mencoba untuk belajar TKD materi Tes Intelijensia Umum atau TIU. Untuk hari ini kita belajar materi terkait deret angka ya. Oke teman-teman, coba kita intip dulu soal nomor 1. Nah, sebelumnya aku mau jelasin nih untuk soal tes intelijensia umum atau TIU, itu ada berbagai macam ya bentuknya. Ada yang deret angka, kemudian ada yang soal hitungan sederhana seperti pecahan begitu ya. Kemudian ada soal analogi yang lebih rumit, dan ada juga soal-soal yang sederhana misalnya antonim atau sinonim. Selain itu ada juga soal-soal gambar yang mirip seperti tes AQ. Jadi ada banyak yang perlu dipelajari, namun kali ini kita coba belajar dulu terkait dengan deret angka. Nah, sewaktu pengalaman aku waktu tes CPNS kemarin, soal deret angka ini banyak banget keluar teman-teman. Jadi yang paling banyak keluar itu ada soal deret angka dan soal gambar. Sedangkan sisanya seperti hitungan sederhana, apalagi soal analogi yang sulit itu keluarnya sedikit ya. Keluar tapi sedikit, cuma 1 sampai 3 soal gitu. Nah, untuk deret angka sendiri teman-teman itu ada berbagai macam jenisnya. Ada yang deret seperti ini ya, kemudian ada juga deret yang lompat 1 angka, ada juga yang 2 tingkat. Jadi ada yang 1 tingkat, ada yang 2 tingkat. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana contoh soalnya ya. Pertama-tama kita perhatikan dulu soal nomor 1 nih. Silakan teman-teman persiapkan kertas, buku, dan alat tulisnya. Coba kalian kerjakan dulu sendiri ya. Kalau misalnya udah ketemu jawabannya, baru balik lagi ke sini, oke? Oke, soal yang pertama ada sederet angka nih, 5, 6, 11, 17, 28, titik-titik, 73, 118, titik-titik. Oke teman-teman, jadi tugas kalian adalah mencari angka apa yang cocok untuk mengisi titik-titik atau di bagian yang kosong. Kira-kira bagaimana polanya? Oke, silahkan teman-teman coba cari dulu jawabannya ya. Oke, kalau udah ketemu, coba kita intip pembahasannya. Oke teman-teman, soal 1 ini merupakan soal yang cukup sering keluar di tes CPNS atau tes manapun ya, kan misalnya ikut lowongan kerja untuk BUMN atau untuk perusahaan-perusahaan lain yang ada tes EQ-nya, ini biasanya sering keluar. Jadi deret ini bernama deret Fibonacci, yang definisinya adalah serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Jadi perhatikan ini ya teman-teman. Ini ada angka 5 di sini. 5. Nah, kalau misalnya 2 angka ini ya dia unik gitu ya, tidak berhubungan. Nah, kalau misalnya kalian tambahkan 5 tambah 6, hasilnya adalah 11, teman-teman. Kemudian kalian tambahkan lagi nih, 6 tambah 11. Hasilnya adalah 17. Kalau kalian tambahkan lagi 11 tambah 17, hasilnya adalah 28. Dan begitu seterusnya, teman-teman. Jadi mudah ya untuk mengisi angka di sini. Caranya gimana? Ya, 17 ditambah 11. Sorry, 17 ditambah 28. Nah, hasilnya adalah 45. Jadi di sini angka yang tepat adalah 45. Coba sekarang kita cocokkan ya. 45 ditambah 73. Berapa? Apakah benar 118? Ya, benar ya teman-teman. Jadi sudah tepat, ini adalah deret Fibonacci. Kemudian untuk mengisi angka yang di sini ya tinggal 73 tambah 118. Hasilnya adalah 191. Jadi jawabannya adalah 45 dan 191 ya. Gimana? Kalian berhasil jawab betul nggak nih? Oke. Nah ini teman-teman ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi C. 45 dan 191. Oke, ini baru satu tipe soal deret. Sekarang kita lanjut ke tipe soal yang kedua. Oke, soal yang kedua ada sederet angka
Aku bacain ya, ada 10, 14, 20, 28, 38, titik-titik, dan titik-titik. Silakan teman-teman aku beri waktu untuk orat-oret sendiri dulu. Kira-kira apakah kalian menemukan jawabannya? Oke, kalau misalnya kalian udah ketemu nih, kita lanjut ke slide pembahasan. Nah, teman-teman, jadi untuk latihan soal kita kali ini, aku sengaja masukin contoh soal yang deret 2 tingkat ya. Karena kalau deret 1 tingkat yang misalnya pembedanya cuma plus 2 atau minus berapa gitu ya, minus 3, sepertinya kalian semua udah pada bisa sih. Sepertinya itu soal yang cukup mudah untuk dikerjakan. Tapi kadang-kadang yang bikin bingung adalah deret 2 tingkat seperti ini nih. Jadi kalau misalnya kalian hitung di tingkat pertama gitu ya, ini aku nyebutnya 2 tingkat sih. Mungkin kalian punya istilah lain gitu ya. Di deret pertama ini kan beda-beda ya, ada plus 4, 10 dari 10 ke 14 itu plus 4, 14 ke 20 itu plus 6, 20 ke 28 plus 8, 28 ke 38 tuh plus 10. Nah, jadi beda-beda nih, jadi ini bukan deret satu tingkat. Nah, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, coba kalian turunkan lagi. Dari pembedanya itu kira-kira dia ada polanya lagi atau enggak. Nah, kalau misalnya ada polanya, berarti itu dia deret yang lebih dari satu tingkat. Contohnya ini, dari 4 ke 6 dia ternyata plus 2. Dari 6 ke 8 ternyata plus 2. Dari 8 ke 10 ternyata plus 2. Dan seterusnya ya. Berarti kalian bisa lanjutin aja nih plus 2 gitu ya. Jadi dari 10 plus 2 di sini 12. Nah, untuk mendapatkan angka yang ada di sini nih, kalian tinggal tambahkan 38 tambah 12. Jawabannya adalah 50. Kemudian dari 12 ini kalian plus 2 lagi, nemu 14. Nah, dari 14 ini, untuk mendapatkan angka yang ada di sini, kalian tinggal tambahkan. Jadi 50 tambah 14 di sini 64. Oke teman-teman, kadang-kadang juga kalau soalnya itu sulit banget, ini bisa sampai 3 tingkat ya teman-teman, gitu. Dan nggak mesti juga ini sama ya plus 2, kadang-kadang tuh bisa, plus 2, kemudian min 1, kemudian plus 3, kemudian min 4, seperti itu. Jadi intinya berpola dan tugas kita adalah menemukan gimana sih polanya gitu. Oke, jadi khusus jawaban ini tuh 50 dan 64 ya. Apakah jawaban kalian benar, teman-teman? Oke, jawabannya ada di opsi E. Oke, selanjutnya kita coba cek soal nomor 3 ya. Oke, soal nomor 3. Nah, teman-teman nih yang perlu kalian ketahui, untuk soal deret angka itu nggak mesti angkanya kecil-kecil ya, kayak angka satuan atau puluhan aja. Banyak soal-soal itu yang pakai angka yang besar seperti ini. Jadi angka ribuan, bahkan puluhan ribu. Jadi kalau nggak salah waktu tes CPNS kemarin itu, aku dapat deh soal deret angka yang angkanya itu puluhan ribu. Nah, kalau seperti itu sebenarnya prinsipnya sama aja. Cuma sengaja dibuat angkanya besar supaya kalian itu bingung gitu ya. Bingung, terus ditambah waktu yang sedikit, akhirnya ada panik-paniknya, akhirnya ngitungnya kacau gitu. Jadi untuk menghitung soal deret angka ini, usahakan pikiran kalian jernih dan fokus ya. Intinya cara ngerjainnya itu sama aja kok. Oke, aku bacain dulu. Di sini ada 5.000, 5.150, kemudian titik-titik, 5.500, 5.700, 5.850, dan 6.050. Oke, coba kita cek di sini ya. Ntar. Oke, dari sini ke sini itu plus 150 ya. Oh ya, teman-teman, ini dulu ya. Coba silakan kerjakan sendiri dulu ya kan. Bisa pause dulu videonya. Kalau udah ketemu, balik lagi ke sini. Oke, kemudian ini ke sini kita kan nggak tahu ya, jadi X gitu. Kemudian dari sini ke sini itu kita nggak tahu juga karena ini tanda tanya, jadi sini bisa X aja. Kemudian dari ke sini ini plus 200. Oke, kemudian dari ke sini ini plus 150. Ya, kemudian kalau sini ke sini berapa nih teman-teman? Ya, plus 200 ya.
Sebenarnya dari sini kita udah bisa ngeliat sih, wah kayaknya ada polanya nih. Polanya nggak sama, berarti bukan satu tingkat ya. Ini ada 200, 150, 200. Berarti dari sini ke sini itu minus 50 ya, berkurang 50. Kemudian sedangkan dari sini ke sini nih plus 50. Nah, sekarang kita cek aja nih teman-teman, kita tarik ke belakang aja ya. Asumsinya nih min 50, berarti di sini plus 50. Kemudian dari sini ke sini ya minus 50. Dan dari sini ke sini berarti plus 50. Berarti di sini 150 tambah 50, sini 200 ya. Nanti kalian bisa tambahin 5150 tambah 200, berapa di sini. Kemudian di sini minus 50, kalian tinggal tambahin angka yang di sini, kalian kurangin 50, benar nggak hasilnya yang ini. Begitu juga untuk nyari angka yang di sini ya. Oke, coba kita intip penjelasannya. Oke nih teman-teman, ini termasuk deret 2 tingkat juga ya. Nah, ini. Jadi 150, kemudian di sini 200, 150 lagi, 200 lagi, dan seterusnya. Berarti untuk tingkat keduanya itu adalah plus 50, kemudian minus 50, plus 50, minus 50, plus 50, dan seterusnya. Jadi 5150 tambah 200 ini hasilnya 5350 ya. Sedangkan yang di sini ini kenanya plus 150, berarti 6050 plus 150 hasilnya 6200. Oke, teman-teman, gimana? Jawaban kalian tepat nggak nih? Dan perlu diingat juga ini kebetulan angkanya enak gitu ya 50. Kadang-kadang tuh bisa nggak enak. Misalnya 45 atau bahkan 43. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalian harus fokus dalam mengerjakan soal deret angka ini. Oke, jawabannya yang B ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Gak apa-apa kalian belajarnya dikit-dikit, tapi lama-lama menjadi bukit ya. Jangan lupa tonton juga video-videoku sebelumnya untuk pembelajaran-pembelajaran dari materi lainnya. Buat kalian yang ada komentar atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah nonton ya. Bye-bye.